Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam dan selamat berbahagia. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang project yang saya buat untuk memenuhi EAS atau evaluasi akhir semester praktikum telemetri. Project yang saya buat berjudul ESP8266 Project. Sebelumnya, perkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Tabo Jantoro, NRP 0918040049 dari Prodi D4 Teknik Otomasi kelas 6G. Dalam pembuatan proyek ini, saya memiliki seorang dosen pengampu, yaitu Bapak Afif Yuri Arfianto, STMT. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya buat. Proyek ini berisi tentang percobaan untuk membaca nilai temperatur dan kelembapan pada sebuah ruangan menggunakan sensor DHT11, dan juga dilakukan pembacaan nilai analog atau ADS pada potensiometer. Mikrokontroler yang digunakan pada proyek ini adalah ESP8266. Kemudian, hasil pembacaan akan dikirim melalui jaringan internet untuk ditampilkan pada platform server ThinkSpeak. Jadi, secara sederhananya adalah di sini saya menggunakan sensor DHT11 untuk membaca nilai temperatur serta kelembapan pada sebuah ruangan, dan juga potensiometer untuk membaca nilai analognya. Kemudian, nilai-nilai tersebut akan diolah oleh mikrokontroler yaitu ESP8266. Setelah itu akan dikirim ke server ThinkSpeak agar bisa dimonitor secara real time. Karena ESP8266 ini adalah sebuah mikrokontroler yang sudah terintegrasi dengan modul Wi-Fi, jadi bisa terkoneksi dengan internet. Nah, tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, mampu membaca nilai sensor. Jadi di sini yang dimaksudkan adalah kita bisa membaca nilai dari temperatur dan kelembapan pada sebuah ruangan, dan juga kita bisa membaca nilai analog pada sebuah potensiometer. Kemudian akan ditampilkan pada serial monitor. Setelah itu adalah mampu menghubungkan ESP8266 ke internet. Karena di sini kita akan melakukan pengiriman data dari ESP8266 ke server, maka ESP8266 perlu terhubung ke jaringan internet. Dan di sini saya menggunakan jaringan Wi-Fi. Dan yang terakhir adalah mampu melakukan pengiriman data ke server. Nah, di sini yang dimaksud mampu melakukan pengiriman data ke server adalah ESP8266 mampu untuk mengirimkan data hasil pembacaan sensor-sensor tadi ke platform server ThinkSpeak agar bisa dimonitor secara real time melalui sebuah server. Nah, di sini ada beberapa komponen yang saya gunakan. Untuk komponen utamanya ada DHT11 yang merupakan sensor suhu dan kelembapan. Di sini ada 3 yang terminal, yaitu yang pertama VCC, yang kedua adalah pin digital yang akan dihubungkan ke terminal digital dari ESP8266, dan yang terakhir adalah ground. Kemudian ada potensiometer yang merupakan variabel resistor atau resistor yang nilai tahanannya bisa diubah. Di sini juga ada 3 buah terminal. Yang pertama di sini VCC atau ground. Kemudian di sini juga yang paling ujung bisa VCC atau ground, boleh dibolak-balik. Nah, yang tengah ini adalah datanya dan akan terhubung ke pin analog dari ESP8266. Kemudian ada ESP8266 yang merupakan sebuah mikrokontroler yang sudah terintegrasi dengan modul Wi-Fi. Kemudian ada komponen tambahan yaitu breadboard yang digunakan sebagai papan rangkaian untuk merangkai rangkaian yang akan kita gunakan. Kemudian ada kabel micro USB yang berfungsi untuk menghubungkan ESP8266 ke catu daya. Di sini catu dayanya saya menggunakan PC atau laptop.
Dan yang terakhir adalah kabel jumper yang digunakan untuk menghubungkan antar komponen, yaitu menghubungkan antara microcontroller dengan potensio dan sensor DHT11. Nah, di sini saya juga menggunakan dua buah platform. Yang pertama di sini ada Arduino IDE yang merupakan platform code editor. Jadi di sini Arduino IDE merupakan sebuah software yang saya gunakan untuk melakukan pengkodingan yang kemudian akan saya upload ke ESP8266. Dan yang kedua ada platform server yaitu ThingSpeak. Nah, ini nanti yang akan kita lakukan pertukaran data atau pengiriman data dari ESP8266 ke ThingSpeak agar bisa memonitor hasil pembacaan sensor dan potensio tadi melalui sebuah server secara real time. Oke, jadi sebelum kita menguji nilai pembacaannya, kita perlu mengupload programnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita berhasil mengupload program yang telah kita buat. Nanti teman-teman kalau seumpamanya minta programnya, teman-teman bisa tinggal komen aja. Nanti akan saya bagikan di source code-nya. Kemudian kita buka di sini. Oh, kita cek dulu di serial monitornya. Nah, di sini Anda berhasil terhubung ke WiFi. Jadi kita sudah berhasil terhubung ke WiFi dan ini adalah untuk bacaan pertamanya. Nah, di sini memang delay-nya cukup lama karena saya pasang 20 detik ya, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke server ThingSpeak. Jadi untuk halaman utamanya seperti ini. Teman-teman apabila belum punya akun, teman-teman harus wajib ini ya teman-teman, sign in dulu, buat akun dulu. Nah, kalau udah tinggal klik ini channels, kemudian my channels. Nah, di sini ada channels yang sudah saya buat, yaitu SP8266 Project. Tinggal kita klik. Nah, di sini karena ada 3 parameter yang akan saya baca, yaitu nilai kelembapan, nilai temperatur, dan juga nilai analog dari potensiometer, maka kita perlu membuat 3 field. Jadi field ini tergantung jumlah parameter yang akan teman-teman baca. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nanti teman-teman. Kemudian setelah itu untuk mempermudah dalam bacaannya, di sini saya tambahkan widget yang itu berupa nilai. Jadi di sini untuk ini untuk humidity-nya atau kelembabannya, ini untuk temperaturnya, dan ini untuk potensiometernya. Jadi nanti teman-teman untuk pertama kali memang disuruh untuk buat filter lebih dahulu. Oke. Nah, setelah itu teman-teman juga jangan lupa untuk mengkopikan key-nya ini yang di write API key-nya ke program yang akan teman-teman upload ke SP8266 karena API key ini merupakan key yang digunakan untuk proses pengiriman dari ESP8266 ke server ThingSpeak. Nah, jadi jangan sampai salah. Oke, sekarang kita cek. Nah, di sini akan saya minimize. Sebentar. Agar teman-teman lebih mudah dalam pengecekannya. Oke, jadi ini kita samakan ya antara di serial monitor dengan di humidity-nya. Oke, yang pertama di sini bisa kita lihat bahwa nilai potensiometernya adalah 190, kemudian nilai temperaturnya adalah 30,8 dan humidity-nya adalah 62%. Jadi sudah sesuai ya teman-teman. Nah, tadi saya jelaskan mengapa di sini perubahannya 20 detik karena kelemahan dari ThingSpeak ini adalah untuk pengiriman datanya itu dilakukan secara
update-nya itu dilakukan secara 15 detik teman-teman, update intervalnya. Jadi dalam proses pengiriman datanya itu butuh waktu 15 detik untuk mengupdate. Oke, sekarang kita coba untuk merubah nilai potensionya. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini potensionya menunjukkan nilai 278. Nah, di sini juga sama 278. Karena memang ini nilainya sedikit goyang ya teman-teman, jadi mungkin agak berubah-ubah. Oke, sekarang kita coba pada sensor ini teman-teman, humidity sama temperaturnya. Oke, di sini saya akan melakukan perubahan nilai ya teman-teman. Kita tunggu di serial monitornya, karena setelah muncul di serial monitor kemudian akan diupdate atau dikirimkan ke server ThinkSpeak-nya. Nah, untuk nilai humidity-nya teman-teman bisa kita lihat ini adalah 63% yang awalnya 62, kemudian di sini juga 63%. Oke, kita coba ulang lagi. Nah, di sini bisa kita lihat ini tidak terbaca ya teman-teman karena tadi belum sempat update. Nah, sekarang nilai humidity-nya adalah 87, sedangkan ini juga 87. Dan kemudian temperaturnya adalah 34,7 dan ini juga 34,7. Nah, kemudian kita akan masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari dua pengujian yang telah kita lakukan adalah yang pertama, kita berhasil melakukan pembacaan nilai pada sensor menggunakan ESP8266, yaitu pembacaan nilai temperatur dan kelembapan, serta pembacaan nilai analog. Kemudian kita juga berhasil menghubungkan ESP8266 ke jaringan internet yang tersedia. Ini dibuktikan dengan berhasilnya kita mengirimkan data dari ESP8266 ke server ThinkSpeak. Dan yang terakhir, kita berhasil melakukan pengiriman data ke server ThinkSpeak. Ini tadi juga bisa kita lihat ketika kita bisa melihat update data atau perubahan data ketika di serial monitor berubah, di server ThinkSpeak pun juga berubah. Nah, sampailah kita pada akhir. Terima kasih sudah menonton. Saya mohon maaf apabila ada sebuah kesalahan. Untuk apabila ada yang pertanyaan, teman-teman bisa tanya pada kontak yang tertera. Silahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.